Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah pada kesempatan ini, ah, saya senang sekali ya untuk pemirsa semua karena, narasumber kita pada hari ini beliau adalah salah satu penyanyi legendaris Mandar kita. Beliau adalah Bapak Mamat GS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. panggil apa ini? Ya, Abang aja ya? Bang Mamat aja. Bang Mamat, iya. Oke, gimana kabarnya hari Alhamdulillah. ini, Bang? Oke. Baik ya, ini sebenarnya jujur saja sebenarnya saya ngefans banget sama beliau ini. Saya mungkin masih SD, masih SD saya sudah sering dengar lagu-lagu beliau. Yang paling pertama saya dengar itu kalau tidak salah ada lagunya Tuna Kasiasi. Ya. Nah, itu saya masih kecil itu masih SD tapi sudah suka sekali. Sampai sekarang kayaknya beliau ini awet muda ya. Dari dulu Subhanallah. sampai sekarang penampilannya masih begini, beda dengan saya ini. Oke, Terima kasih banyak atas pujiannya. oke ya, untuk pemirsa semua, ini karena mumpung beliau hadir di tempat kami ini, jadi kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya. Oke, saya mulai dari awal dulu ya, mungkin bagusnya kita bahas masalah awal mula menjadi seorang musisi Mandar itu sejak tahun berapa, Bang ya? Musisi. Iya, menjadi penyanyi Mandar ya. Kalau penyanyi Mandar, saya asal mulanya itu tahun 98 99 awal mulanya. Ah, 98. Iya, 98 99. Iya, iya. Kalau itu sudah apa itu di umur berapa itu? Usia berapa itu menjadi penyanyi? Kan ya di usia berapa ya? Saya lahir kan tahun 70. Tahun 70. Jadi mulai jadi penyanyi. Artinya saya mau tanya, tanya balik ini. Penyanyi apa masuk dulu dapur rekaman begitu? Dapur rekaman. Oh, Ya, gitu ya. beda kan? Beda ya. Oh iya, iya, Kalau betul. penyanyi ya sejak kecil dong. Sejak kecil hobi. Iyalah. Iya. Kalau Oh, iya, iya, dikatakan iya. kalau pertanyaannya tadi mengenai masalah kapan jadi penyanyi Iya, rekaman rekaman begitu, ya itu tahun tahun 98 98. 99 awal mulanya. 99. Wah, Ya, ternyata sudah lama sekali ya. iya. Tapi memang sejak kecil sudah hobi menyanyi. Iya, sudah. Itu bakat menyanyinya memang dari orang tua atau memang bagaimana ya latihannya sampai kayak pernah latihan nggak sebelum jadi penyanyi sekarang ini atau sebelum rekaman? Ya jelas dong selalu kalau latihan kita berbicara latihan ya selalu latihan Kalau dong. latihan. Iya, iya. Latihan selalu. Artinya mulai dari saya itu mulai nyanyi kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya, pada tahun 84 kalau nggak salah. 84 ya. Nah, sampai langsung pegang gitar, pas pegang alat itu. Jadi kalau berbicara masalah pertama masuk dunia rekaman, Iya. saya ingin jadi penyanyi, ya itulah tahun 1998 99. Iya. Ya, album perdana saya itu kan itu tadi Tuna Kasiasi. Oh, itu memang lagu Iya, pertamanya ya? anak-anak Wakate. Oh iya, iya, iya. Keren, keren. Ya. Wah, luar biasa ya. Kalau sampai sekarang masih menyanyi? Ya, alhamdulillah. Terakhir kapan rekamannya? Terakhir rekaman kaset ya. Iya, rekaman kaset. Kebetulan pada tahun 2019 kalau tidak salah 2019 2018 saya rekaman, saya daur ulang saya punya lagu-lagu dulu, termasuk anak-anak Wakate yang baru ini.
Iya, iya, di Ya, cover ulang dulu ya. dulu kan tidak pakai gitar. Ya, sekarang saya aransemen ulang, Iya, sadar ulang musiknya pakai gitar, ya pakai kan? Biar gitar. ada rock-rocknya sedikit disorok gitu. Ya kan? Jadi eh, ada Jalatan di Batui, ada apa namanya? Jadi lagu-lagu lama di cover Ya ulang ya. ya bukan di cover, lain di cover, lain direkam khusus untuk komersial, Ah, iya kan? iya, iya, Nah, betul. kalau cover itu di cover, ya istilahnya ya main-main apa adanya lah, ya toh. Nah, ini betul-betul Betul-betul profesional, seperti yang kemarin ini karena ini dikasetkan, dikasetkan ya. dijual di pasaran. Nah, sekarang kan kalau cover itu lewat YouTube, Iya, bukan istilah menjual, iya, tapi iya. menjual tapi bukan secara eh, tunai gitu. Ah, Nah, kalau dulu kan, kalau katakan profesional ya kaset lah, kaset. kan. Iya, iya. Kebetulan saya produksi itu di bawah saya punya recording, Zani Music Record, saya rekam di studio saya sendiri, Iya. terus perusahaan saya, Zani Music Record, Apa namanya? Zani Music Record, Sani. Zani Music Sani Record. Musik Record. Itu nama Iya, iya. nama produksi saya kan. Di mana tempatnya itu? Kayak di Majene ya? Di mana nih? Di Majene di bagian mana? Lepek Barat, Oh, di Lepe, Lepe ya, Barat. ya di rumah, Di rumah sendiri ya, ya, tempat studionya. ya. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Kalau memang hobinya cuma lagu bandar saja ya Bang ya. Kalau lagu-lagu dangdut nggak pernah yang cover ya, atau Ya, dangdut Malaysia. Kan bandar sama ya. dangdut itu mungkin tidak beda-beda jauh pengambilan nadanya. Jadi begini, saya kan ini penyanyi mandar ya. Oh iya, iya. Jadi tak luput, mungkin saya tidak tak luput, saya selalu usahakan ini bagaimana lagu mandar ini bisa lebih meluas lagi lewat YouTube ini. Karena Oh, kaset sudah tidak iya ada, betul, kaset sudah tidak diproduksi iya. lagi, Karena VCD juga ya, sudah ya tidak tidak ada, ya, karena canggihnya sekarang ini ya iya, teknologi kan. Jadi sehingga kita lewat YouTube, lewat ya YouTube. YouTube saja. Jadi artinya apa namanya, ya masih eksis lah. Itu Bang kalau misalnya ada orangnya penyanyi penyanyi muda lah mengcover lagunya Abang ini gimana tanggapannya? Apakah artinya nggak dipermasalahkan atau bagaimana? Kan banyak itu anak-anak muda sekarang ya, Iya, kayak yang saya biasa lihat itu iya, ada Anggara. iya, iya, iya. Iya. Menurut Abang sendiri bagaimana itu bagi anak? Dan jadi saya jawab dulu tadi pertanyaan pertama kan. Saya belum tuntas tadi jawabannya. Tentang apa tadi itu ya? Saya lupa. Yang mananya? Saya lupa tadi. Yang YouTube. Bukan. Tadi ini. Nah, masalah apakah penyanyi mandar saja? Oh iya, iya. Ya, ya Nggak begini. pernah Ini nyanyikan lagu ini yang penting. lain. Iya betul Penting. ya. Sebenarnya bukan cuma itu. Saya penyanyi Bugis juga. Oh, Ada lagu saya Bugis. ada lagu Bugis juga ya. Sekarang yang banyak di cover orang itu, orang Bugis dari Kalimantan, dari mana itu saya tidak tahu. Kalau saya lihat itu banyak yang pakai keyboard dia cover itu Cenin Adamu. Oh iya, oh iya betul. Iya, Itu kan lagunya itu Abang ya betul ya. saya punya lagu itu, saya yang nyanyikan. Kebetulan kami berdua ciptakan. Orang Mandar semua yang ciptakan itu. Saya dengan asistando. Iya, Asistando. Ciptaan itu Cenin Adamu. sini. Menurut informasi dari tanah-tanah Bugis, Iya, ternyata lah lagu itu agak apa namanya dikenal orang lah gitu. viral ya. Bukan juga viral. Kalau viral itu ya wah luar biasa kan. Saya tidak mau mengatakan viral, Iya, iya. tapi dikenal lah, setidaknya dikenal, ya kan? Itu ternyata yang sama album ada lagu saya dulu CK karena masih apa namanya dulu itu masih ganas-ganasnya forecast dulu itu, Oh iya, iya, iya. ya kan? Iya, iya. Forecast tahun 98 itu.
Orkas. 99. Mulai Itu 97. Walaupun 90-an lah Orkas itu. Jadi saya sempat ciptakan itu. Alhamdulillah ya berhasil juga masuk di dapur Iya. rekaman itu lagu. Iya. Sekalipun ya tidak terlalu dikenal seperti dengan ini Cenina Damu. Ya Cenina Damu yang dikenal orang. Jadi bukan berarti saya tidak mau lagu dangdut. Kalau di panggung-panggung itu kan saya nyanyi dangdut juga. Kalau ada yang panggil ya. Saya nyanyi dangdut. Tapi Ya, kalau rekaman kalau belum. rekaman mungkin saya ke sana, tapi kapan saya rekaman lagu dangdut, Ya. berarti saya membunuh karakter Mandar itu sendiri. Begitu ya. Bukan berarti saya tidak mau, tapi akan ke sana. Mungkin besok atau lusa. Tapi untuk kemarin-kemarin sekarang saya jarang. Bukan berarti tidak, jarang. Karena saya pikir jangan sampai saya menyanyi lagu dangdut, bikin lagu dangdut, jangan sampai saya sendiri yang membunuh karakter lagu Mandar itu sendiri. Di satu sisi saya tidak mau kalau lagu Mandar ini punah. Jadi saya tidak mau. Jadi bukan berarti tidak ke sana, tapi saya akan ke sana. Saya tidak tahu besok atau lusa. Karena kan kita ini punya channel YouTube juga. Ya. Tentu dalam hal ini penontonnya itu kita mau kalau banyak kan, ya. Iya. Dengan pengennya kita banyak penontonnya, subscribe-nya apa ya nyanyi lagu dangdut dong. Sesekali. Nama channelnya apa ya Bang? Bisa saya nanti saya sekalian edit supaya minta untuk di subscribe juga. Terima kasih sebelumnya. Nama channel saya itu Zani Rama. Zani Rama. Channel. ZHNYRAMA. Zani Rama. Iya. Oke ya pemirsa ya. Ya sebentar saya pasang juga di deskripsi beliau ya channel YouTube-nya. Karena ya betul memang apa yang disampaikan oleh beliau ini sekarang ini kaset hilang karena VCD juga jarang dijual, yang orang-orang itu buka HP langsung lihat YouTube atau Facebook. Itu jadi bahkan TV saja sekalipun itu sudah jarang orang yang nonton ya, semuanya nonton pakai HP. Semuanya. Tapi sekarang saya lihat itu TV juga masih laku karena berita-berita apa. Iya. Dengan canggihnya sekarang lagi HP bisa kita nonton di TV. Iya betul. Itu. HP bisa kita nonton di TV. Ya. Oke, ya keren ya. Oh berarti terakhir apa tadi 2019 ya rekamannya? 2018. 2018. Iya rekamannya. Ya alhamdulillah pada waktu itu masih laku kaset, masih laku ada. Iya. Ya alhamdulillah masih saya cetak 2000, alhamdulillah habis. Cuman saya ndak cetak lagi karena saya takutnya mentok di situ. Di situ. Betul. Iya, betul sekali. Oke. Kita lanjut lagi ya, Bang ya. Ini dalam karirnya di dunia musik ini pernah tidak merekrut lah anak muda atau mengajar seseorang untuk menyanyi? Oh ya, ada. Sempat buat rekaman juga ya? Sempat saya buat rekaman dia. Ada macam-macam, ada festival seumpama, ada lomba ya. Ada dia datang di rumah, di studio untuk latihan. Ya, alhamdulillah beberapa metode yang saya kasih yang ilmu yang saya tahu. Iya. Ilmu yang saya tahu. Ya saya wariskan kepada mereka, alhamdulillah tidak sia-sia, juara. Wah, keren. Ya, juara, alhamdulillah. Keren banget. Contohnya ada yang di Polewali itu saya tidak tahu namanya. Ponakannya Salahuddin yang di Pamboborang itu, dia datang di rumah beberapa kali di rumah itu. Iya. Katanya ada konteks. Ada datang. Jadi saya kasih metode, artinya cara-cara nyanyi, mendudukkan notnya, bagaimana caranya supaya cengkoknya tepat-tepat, bagaimana ketukannya tepat-tepat dalam kabarnya itu ketukan. Kalau menyanyi itu ya punya ketukan lah, punya kamar.
Jadi kalau kita menyanyi di luar daripada kamar itu sendiri tidak tepat dengan ketukannya, itu namanya kita gantung kan. Sedangkan di lagu itu ada yang bisa kita gantung, ada yang tidak. Iya, iya. Itu yang saya kasih pemahaman. Cara-cara menempatkan vibra, cengkok, mengimprovisasi, ya itu. Wah, keren sekali pengurus saya. Ternyata beliau ini juga mengajari orangnya. Jadi buat kalian ya, buat yang ingin mencoba untuk melatih suara, untuk belajar menyanyi, bisa datang ya, Ya, Bang. abangnya ke tempat studionya. Bisa, Bisa bisa. sekali. Yang penting ya menerima ilmu ya padanya, tidak Padanya. seperti dengan saya kan otodidak, jadi mungkin Otodidak. saya kasih ilmu otodidak juga. Itu Bukan kalau dari suara sendiri bagaimana? Semuanya suara bisa menyanyi ya? Atau ya. memang ada sama sekali suara yang dari model suaramu ini memang sudah tidak pantas dari penyanyi? Memang ada kayak gitu ya? Atau suara itu tergantung dari suaramu cocoknya lagu begini, enggak bisa begini. Ya. Tapi begini ya, menurut pemahaman saya ya, Iya, iya. itu pertanyaan. Tapi maaf pada pemirsa kalau memang saya salah mengutarakan ini. Iya. Maaf. Ya. Menurut saya, profesi itu ada beberapa ketergantungan. Seperti profesi menyanyi. Ya. Profesi. Ya, tidak dikatakanlah sebagai profesi kalau cuma hanya sebagai hiburan. Hiburan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tidak dikatakanlah sebagai profesi apabila hanya dikatakan hobi. Iya, iya. Bentuk apapun kerjaan kita, itu harus didasari dengan kekuatan talenta, dengan kemauan dan hobi. Tiga-tiganya harus, jangan pisah. Hobi juga ada hobi, bakatnya. Bakat, ya. Kemauan besar ya. Ya, kemauan besar, talenta. Talenta ya. Ya tuh. Itu talenta bakat sama ya, tidak ya? Lainnya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Nah, itu. Jadi itu. Jadi ada yang menyanyi hanya sekedar hobi. Ya. Ada yang menyanyi ya sekedar mengisi waktu. Mengisi waktu. Ya tuh, bukan hobi tapi hanya dia mengisi waktu. Kalau namanya hobi itu, apapun hujan, apapun tetap saya harus begini. Tetap harus saya nyanyi. Iya. Itu hobi. Tapi bukan berarti profesi. Iya. Bukan berarti profesi. Bukan berarti profesi. Ya. Profesi sudah tentu hobi. Iya. Iya, betul ya. Ya, profesi sudah tentu hobi. Sudah tentu punya kemauan. Jadi itu, jadi harus ada kamar-kamarnya itu. Jadi mengenai masalah tentang penyanyi, ya kita juga harus milih-milih orangnya. Ya. Oh, ini nyanyi cuman sekedar hobi. Berarti kita kasih porsi cuma hobi. Porsi hobi. Ya, kalau dia mau tanya masalah ilmu apa tuh, iya. Kita kasih porsi hanya sekedar hobi. Ya, karena bukan profesinya. Ngerti? Iya, betul. Paham nggak? Ya, paham. Jadi kalau kita lihat orangnya, oh dia betul-betul hobi. Iya. Dia betul-betul mau. Tapi ada juga punya kemauan, punya hobi, punya kemauan yang tinggi untuk menjadi seorang penyanyi. Iya. Tapi talenta nggak ada, bakat nggak ada. Kemauan tidak tinggi, mendukung anunya. Iya. Dia punya kemauan tinggi, bakat kemampuan tidak ada. Iya, betul. Kalau seperti begitu bagaimana solusinya? Ya, seperti tadi yang hobi itu kita kasih saja porsi yang itu. Porsi yang itu saja dia. Karena kita tidak bisa juga dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan karena sebenarnya kalau mau nyanyi itu harus dari dalam. Dari dalam. Tidak boleh dipaksakan. Kita bisa juga melihat bahwa orang ini bisa. Iya. Karena ada beberapa faktor yang dia miliki. Iya. Kemauan tinggi, semangat, talentanya luar biasa juga ini. Artinya bakatnya luar biasa ini.
Nah, dan suaranya mampu. Ah, itu yang kita harus betul-betul arahkan. Ya toh? Ah, gitu. Oh, ternyata begitu ya. Iya. Pemirsa semuanya, ternyata memang ya dalam menjadi seorang penyanyi itu tidak hanya sekedar mau saja, tapi dilihat Iya. dulu memang bakatmu apakah ada talentamu, bakat juga, Iya. kemudian juga dari dukungan suara yang mendukung, insya Allah itu bisa, Iya. ya. Iya. Iya. Oke. Ah, Tinggal dipoles lagi mungkin ya. dipoles ya, tinggal dipoles. Dan kita kasih pemahaman yang Ya, 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 sesuai dengan aturan Tuhan nyanyi itu sendiri, ya, ya, ilmunya itu ya. sendiri ya sesuai kita punya kemampuan untuk memberikan pemahaman itu. Oke, Ya. baik ya pemirsa semua. Ini kita sudah bahas sedikit ya tentang kebiasaan beliau, keseharian beliau di dunia entertain, musik. Jadi sekarang masih aktif ya? Kalau ada panggilan Alhamdulillah, masih sekarang. alhamdulillah. Umur sekarang sudah berapa, Mas? Eh, masih muda lah. Masih muda lah. Iya. Oke, masih muda ya. Umur saya sekarang ini menjelang 30 apa menjelang 38. bukan 35. Oke, Kelahiran oke. 70 menjalan 35. Oke, 35 ya. Ayo. Iya, Jalan iya, iya. Kalau umur saya sekarang ini ya lebih dari setengah abad lah. Setengah abad. Iya. Oke. 50 menjalan 53. Luar biasa ya. Di umur 53 masih tetap eksis. Ini saya tambahkan sedikit. Alhamdulillah kemarin ini saya baru-baru dari Malunda nyanyi. Ada di YouTube saya itu. Iya, Saya nyanyi lagu saya sendiri karena diminta oleh penonton. penonton. Tuan rumah. Ya. Iya. Apa lawak dengan kebetulan ada beberapa di luar kapan itu saya nyanyi lagu Tuna Kasih Asih. Ya. Ada di YouTube itu saya baru-baru upload kemarin. Ya, tapi audionya kurang maksimal karena rekaman langsungan tidak pakai aksesoris kayak gini. Ya, Iya, langsung iya. rekam kamera. Ya langsung pakai soundnya kamera ya. Ya, jadi tidak bisa diapa-apain. Iya. Oke, oke. Ada. Ya, baik di usia yang sekarang ini, oke, ini kan Abang Mamat ya. Sekarang ini beliau datang di Lampa. Beliau sebelumnya di Salempa pernah mengikuti majelis di kediaman Bapak Haji Nasir ya. Ya, Nah, beliau di situ sempat ikut karena Haji Nasir Sinar 77. iya, Sinar 77, beliau ikut zikiran bersama dan mendapatkan bimbingan zikir dari Bapak Imam Masjid Nurul Hadiah yang ada di Lampa. Nah, jadi beliau sekarang ini sedang ada di Lampa ya, bersilaturahmi ke kediaman Nungguro. Iya. Oke. Ya, yang menjadi pertanyaan saya saat ini Abang ya, apa yang menjadi motivasi Abang ini sehingga sekarang ini ingin lebih apa namanya ya, ya ingin supaya dalam beragama itu ditingkatkan lagi mungkin. Iya. Artinya motivasi sehingga ingin terjun lebih mendalami kegiatan keagamaan ini, kegiatan zikir itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai masalah motivasi sehingga Iya. saya bisa hadir di perguruan ini. Iya, iya. Perguruan apa namanya tadi? Di sini Majelis Thariqah Majelis. Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ya, Majelis Tarekat Qadiriyah Qadariyah Naqsabandiyah. Kenapa saya tertarik? Ya, karena selama ini saya jujur. Iya, iya. Saya sholat. Ya, Saya sholat. Tapi hanya saya anggap bahwa saya sholat pengenalan diri saya kepada Allah. Pengenalan diri kepada Allah. Saya belum menyampaikan apa sesungguhnya dalam hati saya kepada Allah. Namun Allah Maha mengetahui iya, iya. segala isi hati saya.
segala niat saya. Tapi saya anggap bahwa saya baru pengenalan kepada Allah. Baru ini di usia yang sekarang ini. Di usia selama ini ya saya sholat, tapi ya Hanya alhamdulillah sekedar mengerjakan ya, kewajiban ya saja. mengerjakan kewajiban kepada Allah. Yang sesungguhnya saya tahu bahwa ini agama tidak bisa diumpamakan, tapi saya umpamakan. Iya, iya, Mungkin iya. ini kita sudah tahu bahwa ini tas. Tapi saya perlu isi dong. Iya, iya, betul, betul ya. Ya kan? Apa gunanya? Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan berarti apa gunanya, tapi saya bersyukur ada tas. Tapi ini tas di saat ada ruangnya, Iya, berarti ini tas harus diisi. Ya kan? iya. Isinya inilah yang saya betul-betul mencari isi daripada tas itu tadi. Isi daripada sholat ini. Dengan hidayatullah, alhamdulillah, dengan saya mungkin Allah menunjukkan hidayah kepada saya bahwa pada waktu itu ada acaranya adik saya, Ati, anaknya orang tua kita, Iya, iya. Bapak Haji Nasir Sinar di sana, memanggil saya ke sana karena setiap ada acaranya itu, kecuali saya sakit atau tidak ada di tempat, Iya. saya tidak bisa hadir. Kalau saya masih ada di tempat, pasti saya hadir, saya dihadirkan. Saya tidak tahu bahwa ada 6 guru di sana. Iya, iya. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan 6 guru. Saya sudah lama kenal tapi baru dipertemukan lagi di situ. Pada waktu itu kita bersikir. Tapi begitu saya sikir bersama dengan tuntunan beliau. Ya. Kenapa ini saya punya perasaan lain daripada yang lain. Subhanallah walhamdulillah. Lain. Seakan-akan saya bukan saya. Itulah yang mendorong saya. Ya Allah. Ternyata selama ini saya melakukan belum ada apa-apa. Bukan berarti sia-sia ya Allah, hanya Engkau yang bisa menilai ya Allah. Tapi belum apa-apa. Ternyata ini. Iya. Iya. Jadi mungkin ini adalah suatu kesyukuran terbesar ya yang dirasakan sekarang ini, bisa mendapatkan ilmu yang bisa, mungkin kalau bahasanya orang-orang tasawuf itu ilmu ma'rifat lah, berusaha untuk lebih mengenal Allah, merasakan. Iya. Karena selama ini saya menangis, bukan berarti saya istilahnya baper, bukan. Tapi mungkin saya orang tukang nangis memang, tapi bukan nangis sembarang. Karena betul-betul selama ini banyak hal-hal dosa yang aku betul-betul lakukan. Banyak betul-betul dosa-dosa yang baik kepada sesama maupun istri saya, maupun anak saya, maupun kedua, terutama orang tua saya. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dosa. Kadang saya bertanya, apakah dosa saya bisa diampuni ya Allah? Dengan ilmu agama yang saya ada sekarang. Sebelum saya masuk di sini bersikir. Apalagi cobaan. Di situ juga saya mendorong adik. Kemarin ini kan saya ditimpa musibah. Banyak cobaan yang saya betul-betul, banyak cobaan yang saya lalui, tapi inilah yang paling berat. Di saat anak kesayangan saya, Allah telah memanggil anakku, Zani itu telah meninggalkan kami. Betul-betul saya hancur. Tapi Allah menguji saya, menguji kesabaran saya, memberikan cobaan yang betul-betul dahsyat.
anak yang betul-betul yang saya sayangi. Dan saya sayang semua anak, tidak ada yang saya beda-bedakan anak saya. Iya. Tapi anak inilah yang paling manja. Zani, Saskia Zani, manja. Bukan berarti saya selalu tangisi, bukan berarti saya tidak ikhlas ya Allah. Saya ikhlas, tapi saya manusia biasa. Tentu banyak hal-hal. 14 tahun yang engkau berikan kepada saya bersama dia. Iya. Tentu banyak hal-hal yang sesuatu yang indah, Banyak kenangannya. kenangan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Hilang begitu saja, artinya sakitnya hanya 4 hari. Dan kebetulan saya pada waktu itu adik saya dari Kalimantan. Setelah saya dari Kalimantan, satu malam saja sama anak-anak saya baru Allah memanggil. Allah telah memanggil. Siapapun ini pasti sedih. Jadi disitulah saya termenung. Apa ya Allah? Kesalahan apa ya Allah? Saya sudah 3 hari berturut-turut. Saya renungi. Saya punya kesalahan kepada Allah. Pasti ada ya Allah. Tapi ternyata Allah memberikan solusi. Ya. Supaya jiwamu tenang, Ya. hambaku. Pergilah kau di Pasarang. Di sana ada ulama yang bisa membimbing kamu. Nah, inilah anak guru kita, Muhammad Adam. Ya. Di situ saya banyak tanya, dibimbing. Beliau juga tertarik membimbing saya dengan zikrullah. Alhamdulillah, satu kali saya ketemu dengan beliau dengan bimbingan zikrullah, langsung jiwa saya ini tenang, adem, bahwa anak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu cambuk buat saya. Menjadi satu istilahnya? Petunjuk untuk betul. saya mendalami daripada zikrullah sekalipun tahapnya baru belajar. Iya. Bukan berarti selama ini saya tidak pernah zikir. Ya. Saya berzikir, tapi ini betul-betul saya mengatakan aslinya zikir. Iya. Aslinya zikir. Setelah saya mendapatkan ini, namun hanya baru secuil. Iya. Tenangnya luar biasa dan memberikan suatu keikhlasan yang sangat luar biasa. Ternyata diri kita ini hanya semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Luar biasa sekali ya saya. Oh, itu anaknya meninggal sejak kapan? Tanggal dia sakit, saya bawa ke rumah sakit tanggal 24. Ya. Bulan tanggal 25 saya bawa masuk rumah sakit, 26 dia meninggal. Bulan ini ya? Bulan kemarin ya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya. Bulan 7. Bulan 7. Juli. Iya. Itu bulan kelahiranku loh. Bulan kelahiran. Bulan kelahiran. Di situ juga meninggal anak saya. Juli. Iya. Ya. Tapi yang mudah-mudahan Saskia Zani Allah memberikan tempat yang indah di surga. Karena dia umur baru 13 tahun setengah. Mudah-mudahan Allah menjadikan dia bidadari penghuni surga berkumpul dengan orang-orang yang beriman di sana. Ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Amin. Amin rabbal alamin. Oke ya. Baik, luar biasa sekali pemirsa saya bincang-bincang dengan beliau ini. Yang terakhir dari saya ini, Bang ya, harapan Abang ini ke depannya untuk Abang sendiri dan majelis ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dibuat ya,
apakah siapa tahu ingin menciptakan lagu untuk majelis ini atau bagaimana, dan juga harapan abang tersendiri ini semoga ya apalah dalam masuk di majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Apa itu? Ya harapan-harapannya abang ya. Harapan saya dengan hadirnya saya di majelis taklim Naqsabandi Qadiriyah ini, mudah-mudahan saya kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih mengenal lagi uh, Allah yang sesungguhnya sebagai pencipta alam semesta, dan mudah-mudahan sesuatu hal yang membuat saya lebih baik lagi dan menjadi panutan di keluarga saya tentang ilmu-ilmu ini. Jadi di majelis ini sudah hakul yakin ya? Hakul yakin, 100% hakul yakin. Hakul yakin ya? Iya. Oke. Ya. Luar biasa sekali. Dan saya mau, mudah-mudahan saya bisa dengan hadirnya saya di sini, mudah-mudahan saya juga bisa membimbing keluarga saya dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini, dan bisa saya terapkan juga pada keluarga saya. Iya. Iya. Dan menjadi semua orang yang lebih baik. Jadi lebih baik. Iya. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Intinya ingin berusaha menjadi lebih baik ya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu memang dalam doaku itu, setiap saya sujud dan berdoa kepada Allah, menengadah kepada Allah, saya selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang Engkau akui. Jadikanlah aku hamba yang sesungguhnya umatnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusanmu. Dan itu dalam aku. Dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu bertakwa kepadamu dan selalu dekat dengan kepadamu, dan selalu Engkau mencintai aku, dan lebih-lebih aku selalu mencintai kamu ya Allah. Insyaallah, luar biasa. Amin. Ya. Ini saya sempat terdengar dari ceramahnya Buya Ar-Razi itu, orang-orang terkadang itu beribadah supaya dia bisa masuk surga, supaya orang ini bisa diangkat derajatnya. Tapi kata Buya Ar-Razi ini, coba engkau berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya menjadi ahlullah, orang-orang yang ahlimu, ahli engkau ya Allah, atau orang-orang yang zikrullah yang senantiasa mengingatmu, mendekatkan diri kepadamu. Mudah-mudahan beliau ini bisa istiqomah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Istiqomah dalam beramalia, dalam berzikir, apa yang diajarkan oleh guru, karena sebenarnya di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini ada 4 amalia. Yang pertama itu sudah didapatkan ilmu zikirnya, itu zikir hariannya, ada juga zikir mingguannya. Itu tadi sudah diserahkan bukunya tadi malam itu. Ada juga amalia bulanannya, namanya Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu setiap bulan dilaksanakan di sini. Dan yang terakhir itu adalah ziarah makam para wali. Jadi kita di sini orang-orang Thariqah setiap tahunnya itu mengunjungi makam-makam wali, Wali Mandar dan Wali Songo. Iya. Subhanallah. Itu karena bagi kami di sini itu beliaulah orang yang mengenalkan kami kepada Allah. Jadi kita tidak pernah lupa untuk bersilaturahmi kepada beliau yang telah mengajarkan ilmunya Allah kepada kita. Ini bukunya yang dikasih tadi. Iya, betul. Anak guru kita. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan buku ini saya bisa telaah baik-baik dan saya bisa kuasai. Amin amin. Bukan